Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Sebuah kota kecil yang selalu hidup dengan aktivitas pasar tradisionalnya, hiduplah seorang saudagar bernama Haji Malik. Ia dikenal sebagai pria yang sangat kaya dan memiliki pengaruh besar di kota itu. Haji Malik adalah sosok yang pekerja keras, tapi juga sangat serakah. Ia selalu mencari cara untuk menambah hartanya dengan cepat, tanpa terlalu memikirkan akibatnya. Keserakahnya itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan penduduk kota. Suatu hari, suasana pasar yang biasa riuh menjadi lebih semarak dari biasanya. Dari arah gerbang kota, muncul seorang pedagang asing yang membawa sebuah peti kayu besar dan berat. Pedagang itu mengenakan pakaian mewah dan berbau harum, berbeda dengan para pedagang lokal yang sederhana. Ia mengaku berasal dari negeri jauh yang penuh dengan kekayaan dan misteri. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, pedagang itu menarik perhatian semua orang di pasar. Ia membuka peti kayu tersebut perlahan dan memperlihatkan isi di dalamnya. Tumpukan emas batangan yang berkilauan sangat memukau. Kilauan emas itu memantulkan sinar matahari yang mulai condong ke barat, membuat semua orang terpesona. "Wahai rakyat dan saudagar sekalian," kata pedagang itu, suaranya memikat hati. "Aku membawa emas murni dari negeri jauh. Dan aku bersedia menjualnya dengan harga murah, jauh lebih rendah dari harga pasaran. Ini kesempatan yang tak boleh kalian lewatkan." Para pedagang dan penduduk yang mendengar tawaran itu segera berkumpul, saling berbisik penuh harap dan ragu. Banyak yang tak percaya dengan harga semurah itu, tapi kilauan emas itu membuat mereka tergoda. Haji Malik, yang memang sudah lama mengidamkan kekayaan lebih, segera melangkah maju. Matanya berbinar penuh nafsu dan ambisi. "Berapa banyak emas yang kau tawarkan? Dan berapa harganya?" tanyanya dengan nada serius. "3 peti penuh emas batangan, dan aku hanya meminta sepertiga dari harga sebenarnya," jawab pedagang asing itu dengan licik yang sulit dibaca. Tawaran itu seperti mimpi bagi Haji Malik. Ia segera membayangkan betapa banyak keuntungan yang akan ia dapatkan jika benar emas itu asli. Ia bahkan mulai mengabaikan suara hati kecilnya yang berbisik waspada. Namun, dari kerumunan itu, Abu Nawas, lelaki yang dikenal akan kecerdikan dan kebijaksanaannya, berdiri dengan tenang di sisi lain pasar. Ia mengamati dengan seksama, matanya tajam meneliti gerak-gerik pedagang asing dan reaksi Haji Malik. Abu Nawas tahu bahwa tawaran yang terdengar terlalu bagus seringkali menyembunyikan bahaya. Dengan langkah tenang, ia mendekati Haji Malik dan berkata, "Wahai saudagar, emas memang indah dan berkilau. Tapi jangan sampai kilauan itu menipu matamu dan membuatmu kehilangan akal. Aku akan memeriksa emas itu agar kau tak tertipu." Haji Malik, meskipun serakah, percaya pada kebijaksanaan Abu Nawas. Ia pun mengizinkan Abu Nawas untuk melakukan pemeriksaan. Malam harinya, setelah pasar mulai sepi dan penduduk kembali ke rumah masing-masing, Abu Nawas duduk bersama alat-alat sederhana yang ia bawa. Pisau tajam, beberapa ember air, dan alat penguji lainnya. Ia mulai merencanakan bagaimana caranya menguji emas tersebut secara teliti tanpa membuat pedagang asing curiga. Abu Nawas tahu bahwa jika emas itu palsu dan ia tidak segera mengungkapnya, Haji Malik dan mungkin banyak orang lain akan tertipu dan kehilangan harta mereka. Dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan, Abu Nawas bersiap untuk menghadapi malam yang penuh teka-teki dan menguak rahasia besar yang tersembunyi di balik kilauan emas tersebut. Setelah malam merayap masuk, Abu Nawas duduk di sudut rumahnya yang sederhana, memikirkan cara terbaik untuk mengungkap rahasia emas yang dibawa pedagang asing itu. Ia tahu, menghadapi orang yang penuh tipu daya bukan perkara mudah.
tidak cukup hanya dengan mengandalkan peralatan sederhana. Kecerdikan dan keberanian harus menjadi senjatanya. Pagi berikutnya, Abu Nawas pergi ke rumah pedagang asing itu dengan membawa sekeranjang alat uji. Di antaranya ada pisau tajam, api kecil yang ia buat dengan batu api, dan ember berisi air dari sungai yang mengalir jernih di dekat kota. Saat tiba, pedagang asing itu menyambutnya dengan senyum dingin. "Ah, kau Abu Nawas, aku sudah mendengar tentangmu. Apa kau benar-benar mau memeriksa emasku? Silakan, tapi jangan harap bisa menemukan kebohongan di sini," ujarnya penuh percaya diri. Abu Nawas hanya tersenyum tenang dan mulai menguji satu batang emas. Ia menggores permukaan emas itu dengan pisau tajam, namun lapisan emas tidak tergores sama sekali. Ia mencoba beberapa kali, dan setiap kali emas itu tetap tampak sempurna, tanpa bekas goresan. Pedagang asing itu tertawa kecil, yakin bahwa Abu Nawas tidak akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia kemudian mengambil sebilah emas dan membawa ke halaman belakang. Ia menyalakan api kecil menggunakan batu api dan kayu kering yang ia bawa sendiri. Dengan hati-hati, ia meletakkan emas tersebut ke dalam api yang mulai membara. Api itu mulai membakar emas, dan perlahan lapisan emas itu mulai meleleh dan mengelupas, memperlihatkan logam lain yang kusam dan berwarna gelap di bawahnya. Abu Nawas mengangkat emas itu dan menunjukkannya pada pedagang asing dan beberapa saksi yang berkumpul. "Lihatlah, ini bukan emas murni. Ini hanya lapisan emas tipis yang menutupi logam murahan," kata Abu Nawas dengan suara lantang. Pedagang asing itu berubah wajah menjadi marah dan panik. Ia mulai membantah, mencoba meyakinkan orang-orang bahwa itu hanyalah kesalahan kecil atau kekeliruan. "Tuan-tuan, jangan dengarkan lelaki ini. Ini hanyalah sihir dan tipu daya. Emasku asli," teriaknya putus asa. Tapi orang-orang sudah melihat sendiri bukti yang jelas. Mereka mulai menjauh dari pedagang asing itu. Beberapa mulai mengolok-olok dan mengejeknya. Abu Nawas selalu menatap Haji Malik dan berkata, "Jangan mudah tergiur oleh janji manis. Kekayaan yang diperoleh dengan cara curang tidak akan bertahan lama dan seringkali membawa kehancuran." Haji Malik merasa malu dan kecewa. Ia sadar bahwa keserakahannya hampir membuatnya tertipu. Dengan tegas ia memutuskan untuk mengusir pedagang asing itu dari kota, agar tidak ada warga lain yang menjadi korban. Setelah pedagang asing yang membawa emas palsu itu diusir dari kota, suasana memang berangsur membaik. Namun hati Haji Malik masih gelisah dan penuh penyesalan. Malam-malamnya kini tak lagi tenang. Pikirannya terus-menerus dipenuhi pertanyaan tentang arti sebenarnya dari kekayaan dan kebahagiaan. Haji Malik mulai merenung tentang segala tindakannya selama ini. Ia sadar bahwa keserakahannya telah hampir menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran. Bukan hanya ia sendiri yang hampir tertipu, tapi juga banyak warga kota yang nyaris kehilangan harta mereka karena percaya pada tipu daya pedagang asing itu. Pada pagi yang cerah, Abu Nawas datang mengunjungi Haji Malik. Dengan wajah penuh kebijaksanaan dan senyuman yang menenangkan, Abu Nawas mengajak Haji Malik duduk di bawah pohon rindang di halaman rumahnya. "Haji Malik," kata Abu Nawas dengan suara lembut, "kekayaan sejati bukan hanya tentang banyaknya emas yang kau miliki. Lebih dari itu, kekayaan adalah kepercayaan, kehormatan, dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan." Haji Malik mengangguk perlahan, merasa kata-kata Abu Nawas menembus hatinya yang selama ini tertutup oleh nafsu duniawi. "Aku terlalu terburu-buru dan serakah, Abu Nawas. Aku tidak memikirkan akibat dari tindakan-tindakanku," ujarnya dengan nada menyesal. Abu Nawas menepuk bahu Haji Malik dan berkata, "Kita semua belajar dari kesalahan. Sekarang saatnya kau memperbaiki diri. Mulailah dengan kejujuran dan melayani masyarakat dengan hati yang tulus. Kepercayaan yang kau bangun itulah yang akan membawa kekayaan yang abadi." Dengan tekad bulat, Haji Malik mulai merubah cara berbisnisnya. Ia membuka tokonya dengan penuh keramahan, melayani setiap pelanggan dengan sepenuh hati tanpa embel-embel tipu daya atau janji palsu. Ia mulai mendengarkan kebutuhan mereka dan memberikan barang dengan kualitas terbaik. Perlahan, warga kota yang sempat kecewa mulai kembali. Mereka melihat perubahan sikap Haji Malik yang tulus dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Suasana pasar pun kembali hidup dengan tawa dan keramaian. Namun, perjalanan Haji Malik tidak mudah. Masih banyak godaan dan bisikan dari orang-orang yang menganggap bahwa cara cepat kaya lebih baik daripada cara jujur. Tapi dengan bimbingan Abu Nawas, Haji Malik semakin kuat dan tidak tergoda untuk kembali ke jalan lama.
Selain mengubah dirinya sendiri, Haji Malik juga aktif mengajak saudagar lain untuk mengikuti jejaknya. Ia menyebarkan pesan kejujuran dan pentingnya membangun kepercayaan dalam berbisnis. Pasar kota perlahan berubah menjadi komunitas yang erat dan penuh integritas. Penduduk kota pun merasa lebih aman dan nyaman dalam bertransaksi. Mereka belajar untuk lebih waspada terhadap penipuan dan selalu memastikan keaslian barang yang mereka beli, terinspirasi oleh keberanian Abu Nawas dan perubahan Haji Malik. Setiap malam, Abu Nawas dan Haji Malik sering berdiskusi panjang tentang kehidupan, bisnis, dan kebijaksanaan. Abu Nawas mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya soal harta, tetapi tentang membangun karakter dan hubungan baik dengan sesama manusia. Kota kecil itu kini bukan hanya makmur secara materi, tetapi juga kaya akan nilai-nilai moral dan persaudaraan. Semua berkat keberanian Abu Nawas mengungkap kebohongan dan ketulusan Haji Malik untuk berubah menjadi lebih baik. Setelah perubahan besar yang dialami oleh Haji Malik, Abu Nawas merasa bahwa perjuangannya untuk melindungi kota kecil itu belum selesai. Ia tahu betul, penipuan dan tipu daya bisa datang dari mana saja, dan tanpa persiapan yang tepat, warga kota akan mudah menjadi korban. Dengan tekad yang kuat, Abu Nawas memutuskan untuk mengambil peran lebih besar dalam membentengi komunitas. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengumpulkan semua pedagang, saudagar dan warga di alun-alun kota. Suasana sangat berbeda dari biasanya. Orang-orang datang dengan penuh antusiasme, siap mendengarkan nasihat dan ajaran dari lelaki yang terkenal dengan kecerdikannya itu. Wahai saudagar dan warga kota yang terhormat, Abu Nawas memulai dengan suara lantang namun ramah. Kita hidup di dunia yang penuh dengan orang-orang yang terkadang tidak jujur dan penuh tipu daya. Namun, dengan pengetahuan dan kewaspadaan, kita bisa melindungi diri kita dan komunitas ini dari kerugian yang tak perlu. Ia membuka sebuah tas kecil dan mengeluarkan berbagai benda, mulai dari emas palsu yang berlapis tipis, kain tiruan yang mudah robek, hingga barang-barang lain yang tampak asli tapi ternyata palsu. Abu Nawas menjelaskan dengan sabar bagaimana cara mengenali setiap penipuan itu. Misalnya, emas yang asli akan meninggalkan bekas jika digores dengan pisau tajam, sedangkan yang berlapis emas hanya akan tetap terlihat mulus, ujarnya sambil menunjukkan contohnya. Kain asli akan tetap kuat meski dicuci dengan air panas, tapi kain tiruan mudah berubah bentuk dan rusak. Orang-orang memperhatikan dengan seksama, sesekali saling bertukar pandang dan bertanya. Abu Nawas tidak hanya memberikan teori, tapi juga praktik langsung yang bisa mereka coba sendiri di rumah. Tidak hanya berhenti di situ, Abu Nawas mengusulkan pembentukan sebuah kelompok pengawas pasar yang akan bertugas mengawasi aktivitas perdagangan, memastikan tipuan yang terjadi. Kelompok ini terdiri dari pedagang jujur dan warga yang dipercaya. Kelompok ini juga akan menjadi tempat bagi siapa saja yang merasa dirugikan untuk melapor. Jelas Abu Nawas, kita harus bersama-sama menjaga pasar ini agar tetap bersih dari tipu daya dan kejahatan. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas mengadakan pertemuan rutin dan pelatihan untuk warga dan pedagang. Ia mengajarkan mereka bagaimana cara menjaga kejujuran dalam berbisnis, bagaimana cara bernegosiasi dengan adil, dan bagaimana mengenali berbagai trik licik yang bisa digunakan oleh penipu. Haji Malik yang dulu dikenal serakah, kini menjadi anggota aktif kelompok pengawas itu. Ia berbagi pengalamannya dan menjadi teladan bagi pedagang lain untuk hidup dengan kejujuran dan integritas. Perubahan di pasar kota itu begitu terasa. Suasana yang dulu penuh kecurigaan dan ketakutan kini berubah menjadi penuh kepercayaan dan kerjasama. Orang-orang berani berdagang dan membeli dengan hati yang tenang. Berita tentang keberhasilan membentengi pasar itu menyebar hingga ke kota-kota tetangga. Banyak pedagang dan warga dari luar kota datang untuk belajar dan bergabung dalam komunitas yang kuat dan penuh kejujuran itu. Abu Nawas pun terus waspada dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Ia mengerti bahwa membentengi hati dan pikiran manusia adalah perjuangan yang tidak pernah berhenti, karena ancaman baru selalu mungkin muncul. Kota kecil itu kini menjadi contoh bagi daerah-daerah lain tentang bagaimana kekuatan kebersamaan, ilmu, dan kejujuran bisa mengalahkan segala tipu daya. Setelah perubahan yang sangat besar di pasar kota, kehidupan semakin damai dan penuh kepercayaan. Abu Nawas merasa bahwa usahanya untuk membentengi kota dengan kebijaksanaan telah membuahkan hasil. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap penipuan dan lebih menghargai nilai kejujuran dan kepercayaan. Haji Malik yang dulu terjebak dalam keserakahan, kini menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Namun,
Meskipun kota itu sudah banyak berubah, ada satu masalah yang belum tuntas pedagang asing yang membawa emas palsu itu. Setelah diusir, ia tidak menyerah begitu saja. Ia menyusun rencana baru untuk balas dendam, kali ini dengan menyamar sebagai pedagang baru yang membawa barang-barang menggiurkan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, pedagang asing itu kembali ke kota dengan penampilan yang berbeda, pakaian yang lebih sederhana, dan penampilan yang tidak mencolok. Ia membawa beberapa barang yang tampak meyakinkan. Kain sutra yang indah, perhiasan yang berkilauan, dan bahkan sejumlah batu permata yang berkilat. Dengan cara yang sangat halus, pedagang asing itu mulai menarik perhatian warga. Ia menjanjikan barang-barang berkualitas tinggi dengan harga yang sangat murah. Barang-barang ini, ujarnya dengan percaya diri, saya bawa langsung dari negeri jauh. Kualitas terbaik, harga terendah. Saya jamin kalian tidak akan menemukan yang lebih baik di tempat lain. Para pedagang dan warga yang mendengar tawaran itu merasa tergoda. Beberapa mulai mendekati dengan niat membeli, meskipun ada sedikit keraguan di hati mereka. Abu Nawas, yang selalu waspada, langsung merasakan ada yang tidak beres. Ia mendekati Haji Malik, yang sudah lebih bijak sekarang. Haji Malik, ada sesuatu yang tidak beres dengan pedagang itu. Aku rasa dia mencoba menipu kita lagi, kata Abu Nawas dengan serius. Haji Malik yang kini lebih hati-hati segera memanggil kelompok pengawas pasar dan beberapa pedagang yang lebih berpengalaman. Mereka berkumpul dan Abu Nawas mulai memimpin penyelidikan. Salah satu anggota kelompok pengawas, seorang pedagang kain yang sudah lama berpengalaman, mencoba memeriksa kain yang dibawa pedagang asing itu. Setelah memeriksa dengan seksama, ia menyadari ada perbedaan antara kain yang tampak halus dan berkualitas tinggi dengan kain asli yang lebih lembut dan kuat. Kain itu ternyata terbuat dari bahan sintetik yang mudah robek. Abu Nawas selalu meminta pedagang itu untuk memeriksa perhiasan dan batu permata yang dibawa pedagang asing. Beberapa batu permata yang tampaknya sangat berharga, ternyata hanya batu biasa yang dilapisi dengan cat berkilat. Lihat ini, kata Abu Nawas dengan tenang. Ini adalah penipuan yang jelas. Segala sesuatu yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, seringkali hanya lapisan tipis dari kebohongan. Pedagang asing itu segera berusaha membela diri, berusaha meyakinkan orang-orang bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Namun kali ini orang-orang tidak terpedaya. Mereka sudah belajar dari pengalaman sebelumnya dan tahu betul cara untuk mengenali penipuan. Pedagang asing itu mulai panik ketika orang-orang yang sebelumnya mendekat mulai menjauh dan memberitahu satu sama lain tentang penipuan yang sedang terjadi. Tak lama kemudian kelompok pengawas pasar mengamankan pedagang itu dan membawanya ke depan umum. Abu Nawas berdiri di hadapan kerumunan yang telah berkumpul. Saudara-saudara sekalian, ia berkata dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan, ini adalah peringatan bagi kita semua. Penipuan bisa datang dengan berbagai bentuk dan cara, tetapi yang terpenting adalah kebijaksanaan dan kewaspadaan. Jangan pernah tergoda oleh janji-janji manis dan kilauan yang menipu. Kejujuran adalah kunci dari segala sesuatu. Warga kota yang hadir mendengarkan dengan serius. Beberapa mengangguk, sementara yang lain mulai berbicara dengan penuh rasa syukur bahwa mereka tidak jatuh dalam perangkap penipuan itu. Pedagang asing itu akhirnya mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Namun, karena sudah jelas niatnya untuk menipu, ia dipenjara dan diusir dari kota untuk selamanya. Setelah peristiwa itu, Haji Malik dan Abu Nawas semakin dekat. Haji Malik yang merasa sangat bersyukur atas perubahan yang telah terjadi dalam hidupnya, merasa bahwa ia memiliki banyak pelajaran berharga yang dapat dibagikan kepada orang lain. Ia mulai lebih aktif dalam memimpin pasar dan bekerja sama dengan Abu Nawas untuk memastikan tidak ada penipuan lagi yang terjadi. Kota itu kini tidak hanya makmur, tetapi juga dihormati oleh kota-kota tetangga sebagai tempat yang penuh dengan kebijaksanaan dan kejujuran. Berita tentang perubahan besar yang terjadi di kota kecil ini menyebar jauh. Orang-orang dari berbagai tempat datang untuk belajar tentang cara-cara menjalani kehidupan yang penuh integritas. Abu Nawas tidak hanya menjadi penasihat yang dihormati, tetapi ia juga menjadi lambang kebijaksanaan yang menginspirasi banyak orang. Ia mengajarkan bahwa kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan dan kejujuran adalah hidup yang paling bermakna, lebih berharga daripada segala kekayaan materi. Dengan kebijaksanaan dan kerja keras bersama, kota itu berkembang menjadi komunitas yang kuat, penuh kepercayaan dan saling mendukung. Dan meskipun Abu Nawas telah mengungkap banyak tipu daya, ia tahu bahwa dunia ini selalu penuh dengan tantangan baru.
Namun, ia percaya bahwa selama orang-orang selalu waspada dan menjaga integritas, mereka akan selalu dapat menghadapi segala cobaan dengan bijaksana. Cerita ini berakhir dengan pesan yang dalam tentang pentingnya kejujuran, kebijaksanaan, dan kewaspadaan dalam menghadapi dunia yang penuh dengan godaan.